Kalau misalnya ada duit, Iya. duit marketing, Iya. lo lebih memilih endorse atau lebih boost ads? Ads. Why? 10, Let's go from 8 and just start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yoi bos-bosku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Dan kita sekarang shootnya di tanggal 12 April, hari Selasa. Habis berbuka nih, udah sholat isya, ya kan? Dan kali ini kita sambil ngopi, ini ngopinya ngopi oplet. Ya. Judulnya hari ini itu adalah ngopi bareng Peng Peng, ngopeng. Tenang, Cuk. Dan kali ini kita akan di selama bulan Ramadan ini kita justru akan mengundang tokoh-tokoh di dunia brand lokal yang sudah bertahan lebih dari 1 dekade dan untuk menjadi inspirasi buat anak muda di luar sana yang pengen buat brand. Dan tamu pertama kita kali ini adalah Aldi Liv, tepuk tangan. Gimana Kak? Oh, cheers dulu. Ini bener kopi ya, bener kopi. Bukan Jagger, bukan whisky, bukan. Anjir. Gimana kabar bro? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun, anniversary untuk bukan pernikahan. PWG yang ke-15. Terima kasih. Dan selamat ulang tahun juga untuk Liv yang keberapa sekarang? 10 tahun. Woi, 1 dekade. Oke, langsung bosku. Pertanyaan pertama ya. Jadi kalau di podcast lain mungkin akan bertanya history Liv, enggak kita nggak tanya itu. Jadi Liv itu ownernya ada berapa? 1. Oh lu doang. Gue doang. Istri lu nggak dianggap? Enggak. Enggak, jadi bercanda. tapi beneran ini usaha pasangan atau memang lu yang mulai duluan? Enggak, atau... gue mulai duluan. Istri? Karena gue kenal sama istri gue kan tahun 2016. Sebenarnya udah kenal dari 2014, tapi 2016 gue ketemu sebelum menikah, ya dia banyak bantu gue. Gitu. Wih, dia berarti benar-benar dia adalah contoh hubungan yang saling membangun. Sampai sekarang istri lu masih bantuin untuk direction? Sampai sekarang istri gue, masih istri gue. Yang bantuin? Enggak, masih istri gue. Oh iya ya, bener anjing. Akan terus. Ya, maksudnya masih bantuin gak nih? Masih bantuin Liv? Masih. Nah, gosip yang di luar di sana itu sempat Liv tuh vakum di tahun 2019-20. Liv dijual. Oke. Bener apa enggak? Bener. Lu jual? Enggak gue jual full. Gua jual full. Jadi seperti apa sih sebenarnya? Nggak, jadi waktu itu kan sebenarnya gue 2019 tuh lebih ke stagnan bisnis kan. Kayak lebih ngerasa, nih gue mau ngapain lagi ya sebagai artisnya Liv lah ibaratnya. Mengerjakan semua artikel-artikel dan lain-lain. Terus akhirnya baru berjodohnya tuh kebetulan 2021 kemarin. Kebetulan ada salah satu teman gue juga. Dia salah satu brand owner juga, gue banyak curhat sama dia. Karena gue ngerasa kayak, ini udah bukan mainan anak kecil lagi nih. Ketika gue udah bukan hanya bikin karya tapi harus bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa menghidupi banyak orang yang dari dulu sama Liv gitu. Oke. Jadi menurut gue gamenya udah harus gue bagi bebannya ke orang lain. Yang pada akhirnya gue resmi bergabung dengan salah satu orang atau salah satu PT ini yang akhirnya dia memiliki Liv juga sekarang. Gitu. Tapi saham mayoritas masih di lu? Tidak mau saya buka kalau itu. Oke. Karena terserah saya itu mau saya lepas berapa. Tapi untuk semua direction untuk arah brand ini, lu masih alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Masih. Dan sekarang arahan Liv di usia ke-10 tuh bagi lu seperti apa sih? Apakah sama dengan 6 tahun, 8 tahun lalu? Arahan Liv tuh kemana? Jadi kalau gue bilang Liv tuh dari awal emang gak punya direction. Jadi tergantung gue lagi saat itu. Gue analoginya kayak gue musisi ya. Misalnya gue mau bikin karya nih, gue mau bikin album, di saat gue lagi mau masuk rekaman, ketika label gue Universal minta untuk gue nulis lagu, ya bukan gue nulis lagu lah, bikin lagu gitu. Ya selama rekaman itu kan gue biasanya dengerin lagu-lagu yang emang tidak gue paksakan harus mendengarkan A atau B kan. Ya. Jadi tergantung gue dengerin album siapa nih, gue dengerin artis siapa. Ya. Sama kayak di Liv gitu, jadi kalau gue mau buat koleksi, sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Referensi apa yang lagi gue lihat gitu. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang kayak gitu. Jadi tidak ada tuh kapsul-kapsul kayak lu bilang kayak tiap 2002, tiap summer, spring itu enggak? Atau tiap Ada. Itu kan sebenarnya kalender, kalau kita ngikut ke western lah ya, ya sahnya aja gitu kan. Tapi kan secara
koleksi apakah bener ini untuk dipakai di fall winter dan spring summer kan enggak dong gitu. Karena nggak mungkin juga kita bikin puffer jacket yang tebel dan lain-lain gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya cuma buat labeling doang sih. Sebenarnya kalau gue lihat yang jadi pelajaran di sini adalah keputusan lu ketika akhirnya melepas saham. Iya. Itu langsung lu bisa mikir saat itu atau ada yang mendasari atau sempat lu anjir. Ini kan kayak karya lu, anak lu ya, ibaratnya lu maintain. Lu sempat galau atau bimbang ketika Pasti melepas? sih. Berapa lama lu memutuskan itu akhirnya? Nah ini nih yang gue juga perlu share gitu ya. Gue tuh banyak banget ketemu calon partner di tahun 2019 sampai 2020. Setahun lu ketemu banyak partner? Calon Partner. partner. Gue emang mau membesarkan brand ini dan mau membagi beban gue dari strategi dan lain-lain. Banyak yang udah hampir deal, penawarannya juga menarik, terus terang walaupun gue nggak bicara dari sisi sebenarnya penawarannya apa sih yang ditawarkan gitu kan. Tapi lebih ke feeling-feelingan kan, karena kayak yang kita sama-sama tahu partner bisnis kan kayak jodoh gitu kan. Terus ada yang ya istilahnya angkanya menarik, kalau dari sisi matematikanya, ada yang secara operasional lebih menarik. Terus gue akhirnya kayak ya istiqoroh terus. Ini kayaknya gue udah cocok belum sih, udah pantas belum dapat partner gitu kan. Sampai akhirnya tahun 2021 itu tuh ya lumayan berpikir udah panjang, tapi untuk ketemu sama PT ini kalau boleh jujur less than Udan cok. Cut. Udan. Pindah lantai 3. ya udah lantai 3 aja lah. Pindah lantai 3. Iya, lagi seru-serunya lagi gue ceritain nih. Iya. Maaf ya karena hujan. Ya kita pindah lantai 3 dulu, ini seru nih. Yuk kita pindahan dulu. Yuk pindahan dulu. Asu fotografernya belum datang sekarang. Cangkrik, hujan. Gue nggak biasa lari sih. Jadi gue naik doang udah capek gue. Jadi memang kalau di kantor gua tuh lantai 1 sampai 4 tangga dan memang agak Ini lantai 7. 3. 7. Asu ini. Blogok. Jadi gimana direction? Enggak, bukan direction tadi. Apa? Gue inget nih. Tadi lu bilang gimana rasanya Oh, brand gua, menjual. Iya. Ketika akhirnya ada orang invest di sini, gimana tuh? Dan lu lanjutnya 2021 setelah akhirnya ketemu orang ini. Berarti kan praktis setahun lu istiqoroh kan? Iya, benar. Jadi pencarian jodoh lah ya dalam bisnis. Akhirnya di tahun 2021 tuh karena emang udah jodoh, sama aja kayak lu pacaran sama berapa tahun sama orang pun nyari partner hidup. Tiba-tiba lu ketemu jodoh, ada kan yang dalam 2 jam tiba-tiba ini jodoh gua udah gitu. Nah, gue kayak gitu. Ya? Oh. Jadi gue kontakan sama Rusli waktu itu cuma kayak Zoom 2 kali, terus kita ketemu kayak seminggu 2 kali, 3 minggu kita udah boarding sih. Rusli itu orang yang akhirnya berpartner sama lu sekarang? Iya, jadi gue sebenarnya kembali lagi kenapa gue juga berpartner, karena gue jelasin di awal tadi, gue butuh orang untuk gue bagi yang emang gue sadari betul kalau itu sebenarnya bukan bidang gue gitu loh. Jadi lu akhirnya ngerasa bahwa di sini keren ya, maksudnya pengusaha itu adalah titik di mana kita akhirnya ngerasa oh ini bukan, gue udah nggak bisa nih handle ini sendiri. Iya. Dan lu akhirnya minta help dari orang di situ. Iya. Nah kalau saran lu misal ada yang tanya tuh kayak anak muda yang lagi punya brand, kapan sih lu tuh kalau punya brand harus memutuskan kayaknya gue nggak bisa sendiri. Itu di titik apa? Ya lu setting objektif dulu sih dari awal, lu maunya apa gitu. Kalau gue, alhamdulillah karya udah gue hasilkan, orang juga udah beli karya gue, udah ngerti juga. Sampai gue akhirnya di titik punya objektif baru kalau Live ini juga harus bisa lebih lebih dalam lagi untuk penetrasi ke marketnya gitu. Okay. Yang tadinya gue nggak bisa tapin ke beberapa market, ya karena ini juga bicara bisnis harus ada yang mikirin strategi gitu. Oke, berarti ini adalah tandem ya? Iya. Nah kalau kembali ke brand, kembali ke personal brand. Kita lihat gosip-gosip underground yang di sini nih banyak orang mengatakan kayak Aldi itu sok-sokan pengen jadi Tyler, gimana pendapat lu? Gua tuh dari awal seneng ya kalau misalnya orang ngomong kayak gitu ya, karena gua nggak pernah klaim apapun yang gua buat itu adalah original by gue. Jadi gue selalu punya alasan atau kayak inspirasi di balik apa yang gue bikin. Jadi menurut gue ketika orang bilang sama gue tuh selentingan, iya, ikut-ikut Tyler nih. Iya, kayak Rai juga Indonesia ngomong gitu kemarin di lu juga jadi salah satu narasumber kan kemarin. Dia ngomong juga gue kaget karena belum ada yang ngomong kayak gitu, kayak ya udah berarti sebenarnya
orang harusnya sadar kalau gue terinspirasi dari dia juga gitu. Wah, padahal lu nggak pernah ngomong kan? Lu kan nggak Enggak. pernah ngomong kan? Berarti Iya. secara khusus, berarti pesan lu nyampe dong kalau lu sebenarnya apa lu ngidolain Tyler juga sebenarnya? Iya jelas sih. Gue suka semangatnya dia sih. Karena gue bikin lift pertama kali kan gue ngefans sama Blink kan. Heeh. Dia punya Famous Stars and Straps. Sama yang dia suarakan ke Goldwing, Tyler gitu. Tapi kalau Tyler itu kan kayak as a, komunitas. Nah kalau Travis itu bikin si Famous Stars and Straps kan dia aja yang di depan. Travisnya tuh Travis Barker ya, Travis bukan Barker, Travis Scott. ya? Beda Bukan, nih. ya. Kita popang. Sorry. Bukan punk rock. Punk rock anjing. Punk rock. Punk rock ya. Jadi gue terinspirasi dari dia karena dia tuh bukan nge-branding dirinya tapi dia nge-branding satu komunitas yang menurut dia tuh orangnya punya potensi gitu. Jadi pesan lu malah nyampe dong. Jadi gara-gara orang wah ini ala-ala Tyler berarti sebenarnya cara nggak sadar. Ya nggak masalah sih. Berarti Yang pesan penting itu nyampe malah ya? nyampe dan gue nggak pernah ngeklaim sekali lagi gitu. Gue terinspirasi dari apapun, orang mau mirip-miripin gue dengan apa, gue akan bilang gue terinspirasi gitu. Tapi gue bukan membajak gitu loh. Nah, kembali soal bajakan. Menurut lu kalau lu bilang inspirasi sama bajak tuh berbeda berarti? Beda lah. Ya berarti inspirasi sama plagiat tuh kayak apa contohnya? Kalau plagiat 100% dari A sampai Z secara hierarki desain mirip. Tapi kalau misalkan menurut gue punya desain kayak gini nih. Oh. Terus orang bener-bener samain gitu. Misalkan ada brand namanya Bau, U-nya 2. Ya. Lacingnya kayak gini. Terus ini Good Times-nya diganti Bajilak gitu misalkan. Terus? Nggak apa-apa menurut gue. Itu bukan pembajakan, itu ngerespon karya orang yang jadi karya baru. Menurut lu contoh pembajakan kayak apa? Ya 100%. Ya berarti dia bikin lagi. Tulisannya emang Live juga dan Good Times juga. Pembajakan apakah menurut lu sebagai owner brand yang ada di Indonesia tuh marak? Menurut gue itu ada kulturnya lagi. Maksudnya kalau kita bicara brand gede kayak kaos gitu, emang dia dari ngebajak nebeng dari Riding the Wave yang lagi laku. Kan kaos juga dulu kan tagging nih, misalkan ada sponsor gede, terus dia tagging kaos itu kan salah satu dia sebenarnya mau ngebajak desain itu, mau ngerespon supaya orang ingat sama yang dia bajak, tapi ingat sama tagline dia gitu kan. Dan dia pun mengakui kalau itu salah satu cara street artist di luar untuk bisa tap in dan bisa diingat sama orang. Jadi menurut gue kayak ya nggak masalah sih kalau menurut gue, karena gue juga banyak terinspirasi nge-bootleg gitu. Misalkan logo DHL kayak terakhir Vetemeng bikin kan tuh, tapi tulisannya Vetemeng dengan esensi desainnya DHL. Itu kan menurut gue karya baru, tapi dia terinspirasi dari DHL. Nggak mungkin juga orang nggak paham kalau ini sebenarnya inspirasi dari DHL. Itu bootleg. Itu bootleg menurut gue. Nah, kalau kemarin ada salah satu brand lokal yang dituduh memakai desain secara ilegal tuh gimana? Ya balik lagi nih. Ini kan sebenarnya kayak attitude kan, etikanya aja gitu loh. Ketika dia beli desain sama orang, kalau menurut gue nggak jadi masalah juga buat si brandnya asal dia ngeluarin statement kalau emang dia beli dari orang. Nah harusnya yang membereskan itu dari pihak si yang dia beli desainnya. Yang desainnya. Jadi yang klarifikasi harus desainer yang nyetor desain ini, bukan tapi brandnya. Tapi kan secara sopan santun dan etika berbisnis, kalau dia ngerasa itu nggak worth it buat jadi pemberitaan yang besar, ya kalau ujungnya juga nggak edukasi, ya menurut gua take down aja gitu. Daripada berstatement kalau istilahnya itu sebenarnya adalah pembajakan gitu. Anyway, nama brandnya juga udah diganti gitu kan. Iya benar. Ini opini pribadi gua dan gua nggak membenarkan pandangan gua, tapi kalau menurut gua itu di luar banyak yang melakukan itu. Dan kita bicara tentang kultur di barat, ya dunianya memang kayak begini gitu loh. Kita bicara Supreme nih. Lo pasti tahu deh ada salah satu akun yang ngangkat kalau semua desain Supreme itu 100% bahkan itu dibilang menjiplak. Oh ya? Iya. Semuanya kalau menurut gue semua desainnya tuh terinspirasi dari brand-brand lama. Kayak dia bikin salah satu artikel yang mirip banget sama artikel McDonald, KFC, atau misalkan brand oli atau apa. Itu kan terinspirasi gitu loh. Nah itu yang gue ambil di Live juga. Jadi gue sering ngebajak, dan kalau orang paham itu bootleg dan dia tahu harusnya ini adalah bagian dari kultur, ya bagus. Tapi kalau nggak tahu ya gue kasih tahu. Nggak mau mengerti ya udah.
Ya berarti bodo lu nggak amat. mau, lu nggak mau ngerti berarti gitu. Karena udah nggak, there is no originality under the sun. Iya ya. benar. Karena yang sekarang pun terinspirasi dari brand yang lain juga terinspirasi. Iya makanya kayak gini deh. Kalau nggak salah nih ya, seingat gue juga si Kaos itu pernah ngelakuin. Nih dia bisa tapin sama Uniqlo ya, brand yang benar-benar Kaos masif tuh banget. bukan kaos tis ya. Iya kaos. KAWS. Artis. Dia punya apa namanya? Punya karakter. Itu kan awalnya ngebajak. Untuk apa? Misalnya kayak Astro Boy, dia bikin kayak kaosnya. Betul. Terus habis itu dia bikin Simpson versi kaosnya. Iya. Dari situ gitu. Sampai akhirnya dia bisa collab beneran. Iya. Dan dia artis yang terkenal dari awal ngebajak. Jelas. Apakah iya betul. Jadi menurut gua kayak ya ini street artist di luar aja melakukan ini. Kenapa kita nggak terinspirasi juga dari dia cara melakukan itu? Itu kan cara salah satunya untuk kita bisa tap in ke brand gede. Tidak secara official, tapi kita riding the wave. Oke. Ya menurut gua. Dan itu salah satu strategi juga ya. Iya, Nah, kalau kita berbicara dengan kompetitor, kalau kita anak muda tuh sering berbicara mengenai kompetitor. Lu pernah nggak bergesekan sama kompetitor selama 1 dekade live? Gesekannya gimana ya? Serah. Kalau berbeda ideologi udah pasti ya, dan menurut gua kayak Gesekan secara sampai senggol-senggolan, bener-bener sampai sama ownernya hubungannya sampai memburuk atau sampai senggol-senggolan di medsos? enggak sih. Gua enggak ini kalau dia ngomongin gua. Kan di kita belakang lihat gua ya tahu selama dari 4 orang, tahun gua- terakhir brand sepatu banyak yang senggol-senggolan. Enggak sih gua rasa enggak ya, tapi kalau orang punya masalah sama gua kebanyakan sih mungkin ya gua tahu-tahu doang dan gua nggak pernah negor sih, kayak ya udah Ya udah bodo amat. Iya, Wah, ini keren. Berarti kadang kita bersikap bodo amat tuh penting juga ya. iya lumayan sih. Fokus buat brand kita sendiri yang kita Iya, bangun. iya. Tapi pada saat itu akhirnya juga kayak lo bilang brand gue sering digoreng sama akun-akun meme gitu kan. Itu kan sama aja orang attack gue dong. Ya. Somehow gue berpikir kalau itu juga sebenarnya tidak baik kalau gue sebagai brand founder tidak berstatement. Terus akhirnya? Ya akhirnya gue biarin liar. Ya orang akhirnya memandang rendah dengan opini yang dibangun. Ya, karena ini terkait dengan yang brand lu yang lu bangun yang flag. Iya. Flag itu dipakai sama banyak anak muda dan dianggap brand jamet. Iya makanya. Terus gimana lu membenahi itu? Ya itu dia karena gue be willing to lose fans sih dari dulu. Kayak gue nggak peduli orang mau gue kehilangan fans gitu loh. Apa yang gue buat tuh ya udah orang yang mau ngerti ya udah gitu loh. Jadi gue nggak pernah memaksakan untuk bisa tap in sama hype-nya. Tapi kalau gue buat itu emang lagi hype, ya berarti gue tahu knowledge-nya apa yang mesti gue kejar untuk jadi hype gitu. Nah, terus yang lu selesain gara-gara kemarin banyak orang tuh jadi meme kan? Iya. Kayak orang-orang pakai flag, terus ada gatheringnya, nong fotonya di rel kereta api. Iya, iya. Orang-orang bilang kayak jamet sama alay. Sebagai owner brand kan sedih ya, padahal tujuan lu buat baju ini kan untuk knowledge-nya kalau lu Iya, bilang, iya. bukan hype-nya tapi knowledge-nya. Iya. Terus gimana lu membenahi itu akhirnya? Movement apa yang lu lakuin untuk membenahi agar Nggak tahu ya, kalau movement gue nggak tahu, tapi gue ngambil analoginya gini. Kalau tiba-tiba ada salah satu staff lu ngelihat lu pakai baju warna putih dan pakai jeans kayak gini, ngerasa ini jelek, tapi itu opini dia gitu. Tapi buat diri lu itu bisa membuat hari lu lebih baik. Lu bodo amat dong gitu. Ya, bodo amat. Gue jadi berpikirnya sama kayak gitu. Selama artikel ini dibeli sama orang dan dia punya definisi sendiri untuk bisa membuat hari dia lebih baik dengan dia pakai itu, ya udah. wah, tepuk tangan. Jadi fashion itu bagi lu adalah sebuah statement, bukan untuk meniru orang, bukan Iya, dari bener. kata orang. Bener. Boleh orang lain tuh nganggep lu meme kayak lu tuh alay, lu tuh jamet pakai ginian, tapi kalau dia seneng, ya udah. Itu cara dia berstatement kan. Nggak apa-apa. Dan itu masing-masing orang sih kalau menurut gue ya. Karena fashion bukan buat dijudge sih. Wah, keren nih captionnya. Iya. Ini masuk teaser nih, fashion bukan untuk dijudge. Kembali lagi ke Liv, 1 dekade. Fans lu tuh dari umur mungkin 12 tahun sampai akhirnya umur 22 tahun. Bentar, gue mau nyampein. Gue ingat lagi nih. Tadi Apa ini? fashion bukan untuk dijudge. Tapi? Gue bisa masuk ke Plaza Indonesia Men's Fashion Week. Itu kan salah satu acara kurasi. Oh, masuk ya? Iya kan yang lu. Oh iya, Ya, gue fashion show anjing goblok. Sama Om Jimmy ya. iya, maksud gue gini loh. Main Gua- sepeda juga lagi kita berdua tuh. Nah, sepedanya dibawa ke hotel gak? Kalau dia dibawa tidur. Sama. Oh, sama kan? Takut hilang. Masuk kamar. Takut hilang sana. Jadiin guling anjing goblok. Iya, jadi gue kembali lagi fashion bukan buat dijudge. Kan gue masuk ke situ komunitasnya emang orang ngerti fashion ya. Ya, Dimana apa yang gue ciptakan belum tentu sama orang-orang ini tuh dipakai gitu. Ya. Tapi mereka appreciate gue karena in the name of fashion itu sendiri. Liv Gitu. itu masuk Plaza Indonesia Fashion Week tuh tahun 2019.
Jauh sebelum brand-brand ini keluar negeri yang fashion itu. Iya, gue sebelumnya udah bikin juga di Twilo skatepark sendiri. Tahun 2017 gue bikin sendiri emang udah. Sayang ya, berarti lu lebih awal. Iya. Di kategori itu, kalau kita memandang brand-brand yang harganya di atas lu kayak segmen A, Yeah. kita bisa sebut L House dan kawan-kawan kan udah lebih sering. Iya. Lu kan kategorinya C, B sama Yeah, C. yeah. Lu bisa fashion Iya. show tuh lebih awal dari mereka. Kan? Iya, iya. Ya karena gue banyak belajar dari istri gue kalau ternyata ini salah satu cara promosi mereka untuk mempresentasikan sebelum rilis. Jadi orang bisa lihat dulu mix and match-nya kayak gimana, artikelnya apa aja, untuk ke media juga. Jadi lebih proper untuk dibikinin itu. Basicnya bini lu apa sih? Kok bisa sampai sedalam itu? Modeling. Dia kan dari gua, Model? Iya, gue berkarir 15 tahun di PW. Dia juga sama di tahun yang sama berkarir di modeling, tapi dia banyak coaching gitu. Coaching model, galak dong berarti itu. Udah pernah kan? Galak banget anjing. Gara-gara itu sekarang gue nge-gym terus, gue mau olahraga biar bahu gue gak miring. Nanti Agustus kalau badan gue udah pure gak miring, tegap, majuin diri gue. Model sanggup. Udah bisa nih. Udah bisa nih, gue udah bisa jalan, gate bener nih. Kan gue disuruh memperbaiki gate sama bininya. Iya, jalannya miring. Miring soalnya, gue sininya pernah patah. Kembali lagi yang 1 dekade. Iya. Customer lo tuh dari umur 12 tahun, men. Iya. Dari lu di Jaklot sampai akhirnya sekarang umur 22 tahun. Lu sampai tua, sampai Piwi umur 15 tahun. Iya. Gimana bisa membuat dia loyal dan royal? Jujur sih sama karya, lu jangan berusaha untuk tap in ke satu hype atau sesuatu yang emang lu nggak mengerti gitu loh. Jadi lu harus ngerti dulu baru buat. Buat gue ya, kayak Apa sambil proses lu buat sambil lu belajar juga atau harus ngulik dulu? Ini harus pun ini karena yang gue lakuin ya, bukan berarti Subjektif orang lu berarti? iya. Karena gue ngerasa kayak lo pengen bikin sesuatu, kalau lo lebih mengerti dulu, itu akan tersampaikan bukan hanya sekedar produknya dibeli sama orang gitu. Tapi? Ya orang mau mengerti kenapa sih harus bikin ini gitu. Kayak gue bikin workwear nih, misalkan gue bikin Iya, jaket. yang gue pakai nih. Iya, gue terinspirasi dari Carhartt karena emang dia memulai awalnya emang bikin baju-baju workwear gitu loh, buat kelas pekerja kan. Ya buat gue itu salah satu produk yang emang basic gitu. Jadi cocok sama gue. Nggak mungkin juga gue karena mungkin misalkan nanti 2023 kutur yang jadi hype-nya. Ya nggak mungkin lah gue bikin kutur gitu. Nggak mungkin. Jadi gue sesuai dengan apa yang gue mengerti gitu. Oke. Dan berikutnya yang gue tanya, cara lu memasarkan produk ke customer itu agak unik ya. Kalau gue lihat, lu nggak pakai buzzer, Iya. lu nggak pakai media brand lokal, KOL yang lu kasih juga nggak lu bayar, bener-bener yang mau aja. Iya. Dan caranya gimana sih? Memang itu strategi lu atau lu udah punya tim atau Nah gimana? gini, balik lagi ke tahun 2012, gue terima kasih banget sama PW Gaskins karena mereka salah satu kakak-kakak gue yang menginspirasi gue untuk bikin brand. Itu nomor satu. Oke. Tapi ketika gue memulai, gue tidak mau melakukan hal yang sama bukan karena mereka salah. Enggak. Tapi karena gue pengen mencoba sesuatu yang berbeda. Oke. Dimana mereka bikin brand, istilahnya BA-nya ya masing-masing. Ya personal mereka. Which is nggak apa-apa gitu. Tapi ketika gue keluar, anjing gue kan ibaratnya followernya dikit, terus gue kan di belakang gue main drum. Kalau gue bikin kayak gini juga terus yang muncul gue, pasti nggak ada yang beli. Karena tetap aja yang ngefans ujung-ujungnya yang lebih tenar. Vokalis. Itu kan pikiran gue saat itu gitu. Oke, logis sih. Iya, sampai akhirnya gue berpikir gue bikin brand kalau bisa dari awal gue nggak boleh muncul di Bukan jadi leader dan sekaligus BA. Iya, tapi kalau misalkan gue ngeboost si follower jelas. Oke. Tapi gue nggak muncul sebagai foto model atau Nah, gua- itu, nggak. Tapi gue menyuarakan lift gitu. Sampai akhirnya gue punya pandangan kalau gue mau orang yang beli lift itu bukan karena gue. Walaupun gue nggak akan pernah bisa luput, orang tahu lift pasti juga beberapa tahu gue juga. Akhirnya itu berhasil gue bangun dengan gue mengangkat orang-orang yang bukan dari siapa-siapa. Fir. Salah satunya Bangku yang gue sebut, dia kru drum gue. Kalau dipikir value-nya apa sih? Ya kan Bangku ngapain? nama orang panggilan kan? Iya si Bangku. Taunya orang nanti kursi. Jadi Iya. krunya dia dipanggil dengan nama Bangku. Iya. Emang bentuknya kayak bangku gitu orangnya. Enggak, itu jelek banget ceritanya. Jangan diceritain itu. Jangan ceritain. Heeh. Terus. Nah dia tuh yang bisa bikin gue juga akhirnya sekarang kenal sama beberapa teman-teman yang nggak ada di skena musik gue gitu loh. Kayak mungkin Jimmy pun mungkin mau pakai lift karena dikenalkan oleh Bangku ini. Oh ya? Iya, gue banyak tahu tentang punk rock juga
dari bangku ini karena dia istilahnya yang gue tuakan dan dia tahu sejarah-sejarah punk dari dulu untuk gue ambil juga ke artikel-artikel Live gitu loh. Nah, tadi yang kayak gue bilang bangku ini mungkin orang nggak tahu tapi karena gue naikin terus dari Live dan ada namanya Live Gang itu, jadi gue ngangkat orang-orang yang emang bukan punya follower banyak. Nah dari situ awalnya kenapa kayak gue ngerasa kenapa sih kita ngegunain promosi harus pakai orang yang harus terkenal doang? Nggak juga kan? Kalau lu bisa bangun story-nya, kenapa alasan orang-orang ini yang ngumpul ada di sini itu bisa lebih attach sama orang? Makanya akhirnya beberapa orang-orang yang loyal customer gue itu pasti tahu bangku siapa, Bongga sebagai tato artis, gue angkat profilingnya, gue foto-fotoin, gue lagi nongkrong, gue fotoin, bukan gue panggilin untuk gue suruh nongkrong dan difotoin. Berarti memang organik aja. Iya gitu. Dan Live Gang itu apa? Iya Live Gang tuh kayak ya udah teman-temannya gue lah, anak-anak Live lah gitu. Komunitas dong. Ya bisa dibilang. Organik juga? Apa lu yang bikinin? Enggak, organik juga. Organik juga. Jadi penting bagi lu komunitas untuk mendukung sebuah Penting brand. banget sih. Itu buat nyampein movement dan lain-lain. Penting. Nah kalau kita balik, kemarin lu habis manggung Piwi 15 tahun. Seberapa pengaruh sih Piwi di Live? Iya sangat berpengaruh. Yang kayak tadi gue bilang nggak bakalan bisa gue hindarin juga karena ya gue juga tidak menghindari ya. Udah pasti gue bisa nge-boost follower Live di awal ya karena Piwi lah gitu. Dan masing-masing personilnya kan rata-rata punya brand. Iya. Ada Dirty Harry, TTH, Sunday, Sansan doang buat F&B. Iya. Nah kalau cara lu bagi tugas gimana lu? Apakah lu pernah titip suruh Sansan make Live? Nggak tahu ya. Tapi rata-rata sih minta aja ya. Maksudnya gue mau pakai ini dong. Ya udah. Tapi gue nggak santai itu ya. Jadi memang ngaruh ya. Tapi ada juga sih kayak campaign-campaign tertentu ya karena dia juga bagian dari ya kayak sekarang nih Family 10 years itu kan sentimen buat gue. Ya gue pengen orang-orang yang ngebuzzing juga natural orang-orang yang kenal gue dong. Itu ya kayak lu gitu. Betul. Tapi kan di campaign-campaign sebelumnya mungkin ada yang lu nggak ikut tapi ada yang lu ikut gitu. Sama aja kayak gitu sih. Iya, 10 tahun Live. Artinya apa buat lu? Itu tadi yang dari gue ceritain tentang storytellingnya kekeluargaan sih. Gue nggak Lebih family ya? Iya, gitu. Gue ngerasa kayak gue selama ini jalan itu bukan karena gue sendiri tapi karena teman-teman gue. Ya salah satunya lu juga yang mendukung movement gue di tahun 2019. Teman-teman gue kayak Live Gang-nya ini, keluarga gue Lu semua. sempat pernah menduga nggak bertahan sampai 10 tahun brand ini? Enggak sih, sama sekali. Sampai setitik ini? Enggak sih, sama sekali gue nggak pernah ngerasa. Karena gue nggak pernah punya objektif apa-apa. Bener-bener? Belum, nggak. Gue pengen bikin karya yang menurut gue keren kayak lo bilang. Iya. Yang menurut gue belum tentu buat orang lain. Tapi alhamdulillah kok marketnya bisa Nerima? iya gitu. Dan sekarang perkembangannya secara sales membaik nih? Membaik dong alhamdulillah karena itu yang gue jadikan objektif gue untuk bergabung sama partner adalah soal strategi gitu. Gue ngerasa kayak mungkin gue konvensional banget yang harus punya toko dulu, ada display, bikin keren-kerenan, orang bisa, gue bisa presentasikan instalasi yang gue bikin. Dulu kan kayak gitu caranya kan. Yuk. Tapi kalau sekarang lu cukup naruh di marketplace dengan strategi yang ada, ya dengan yang benar, gue bisa dapat market yang dulu gue nggak bisa ketok pintunya sekarang. Nah, kembali ke Rusli, gue boleh bahas ya? Boleh. Kemarin Rockneck sempat viral tuh di sebuah acara bazar ya kalau gue bilang. Gara-gara pom bensin. Rockneck tuh tidak pernah buat campaign seperti itu. Iya. Ya kan gue boleh bilang ya, jadi Rusli itu salah satu timnya BOD-nya Rockneck lah, gue bilang BOD. Ya kan PT-nya. Salah satu yang punya juga. Ya BOD lah, gue bilang board of director lah. Karena banyak yang ngurus di situ. Apakah apakah hasil pom bensin yang di Rockneck yang menurut gua kaget itu hasil otak gila lu? Iya sih. Apa maksud lu? Statementnya kenapa pom bensin Rockneck? Ini tadi gue udah bahas tentang bootlegging culture. Ya bootlegging culture. Iya, itu yang gue lakuin di konten-kontennya Live maupun artikel-artikelnya Live gitu. Gue pernah bikin dulu di Live salah satu event, gue bikin Live Market. Mirip banget kayak antara Indomaret dan 7-Eleven. Oke. Jadi gue respon. Terus ketika gue mau si Ravnek ikut booth ini di event ini, jadi awalnya gue pengen merespon pecel lele awalnya. Oke, pecel lele. Di mana sekarang baik banget yang merespon pecel lele termasuk Banget. band gue. Iya. Terus tiba-tiba
ada salah satu isu lah pokoknya di kita gitu, bahwa tiba-tiba kita kecolongan ide, kita nggak mau ngeklaim juga dicuri, tapi tiba-tiba ada yang posting duluan pecel lele, dan lo tahu 3 hari apa 4 hari kemudian kita udah bikin blueprint untuk bikin pecel lele itu. Gue tiba-tiba di malam itu harus menentukan apa yang harus gue bikin Di acara itu. Awalnya pecel lele kan. Ya itu kembali lagi, kenapa gue bikin itu karena gue terinspirasi dengan yang ada di sekitar aja gitu. Terus gue mau rekaman sama Piwi di jalan. Tiba-tiba gue pusing banget kan. Ya namanya gue sekarang juga kerja sama orang kan. Dibutuhkan untuk ya udah ini tanggung jawab lo. Lo harus dapet ide untuk ngegantiin ini gitu. Terus gue di jalan berpikir, tiba-tiba gue kena macet dan gue hampir nabrak satu mobil ini di depan pom bensin. Terus gue nggak tahu kenapa tiba-tiba pas noleh ke kiri, anjing itu tempat pom bensin. Itu gue langsung ngebayangin itu hanger baju. Dan gue langsung nggak tahu kenapa gue telepon Rusli, gue mau bikin pom bensin. Udah. Habis itu besoknya gue gambar, jadi di pom bensin. Lo harus berterima kasih sama yang rem dadakan itu anjir. Iya. Jadi dan Rusli sama timnya apa nggak kaget? Maksudnya Rockneck tuh tidak Enggak sih. Ya alhamdulillah itu juga gue dikasih kesempatan untuk jadi kreatif director di situ. Dia nggak bebasin gue sih. Tapi tabrakan nggak kreatif directornya di Rockneck dan Live? Gue lagi membenahi. Jadi kan nggak ada evaluasi kan. Di awal tahun juga sampai akhir tahun nggak ada evaluasi. Semenjak gue bergabung 4 bulan, istilahnya gabung dengan beliau. Di samping itu juga gue menjadi creative director walaupun tidak gue publish gitu. Tidak ada evaluasi dan dia benar-benar ngebiarin gue untuk menjadi diri gue sendiri. Ya udah, gue berpikirnya kan settingnya kayak anjir enak ya? iya. Lu Gitu. dikasih tempat di kantor yang menjadi diri lu sendiri. Iya. Dan tidak pernah ada direction. Pokoknya ini nggak boleh buat live. Nggak, itu bebas. Karena oh yaudah berarti gue ngerasa apa yang gue tumpahin di sini itu emang lahir secara organik dari otak gue. Kalau orang pun tahu ini adalah kerjaan gue ya udah. Berarti orang harusnya ngerti dong. Ya udah ini namanya di kreatif direkturnya si Aldi. Gue aja gitu. nggak tahu awal mulanya. Sampai Iya. gue ke kantor Rockneck, pasti lu yang buat di pom bensin. Karena Rusli itu nggak akan buat kayak gitu. Iya. Gue tahu Rockneck tuh ada di mall-mall. Iya. Ini lu nih, Iya. viral lagi, kurang ngajar ya. Dan sekarang banyak orang lo ngerespon pecel lele. Iya. Sneaker Peak kemarin Iya. tokonya Fahmi. Terus kemarin juga ada brand lokal. Iya. Iya jadi itu sih yang gue lakuin. Gue suka merespon apa yang ada di samping gue. Gitu. Pikir lu nggak pernah baperan ya kalau lu dikasih saran, digibain orang? Lu kan suka nyaranin gue mulu. Nggak pernah baper ya? Enggak lah. Karena menurut gue ya itu dia karena gue bisa yang lu kira bisa sampai bertahan sejauh ini karena omongan-omongan kayak gitu. Sekarang gue tanya nih, mau tanya mengenai Tokopedia nih. Kalau lu pikir sebagai seorang personal owner Live dan creative director Rockneck, dan Rockneck juga ada di Tokped juga, Brando juga. Nah yang gue tanya itu adalah, menurut tuh kemarin Tokopedia sama Goto tuh. Penting gak sih e-commerce kayak Tokopedia itu? Sangat penting. Why? Gini, kalau gue ngelihatnya ini kan jadi kayak ekosistem ya. Di situ banyak banget toko-toko yang emang lintas bidang. Jadi lu bisa tap in ke market yang tadinya lu nggak tahu nih mau cari di mana. Karena itu dari algoritma dan lain-lain. Itu kemajuan digital yang menurut gue kalau lu sebagai pebisnis emang nggak mau untuk berusaha relevan dengan game sekarang, ya siap-siap aja bisnis lu kayak di zaman dulu gitu. Nah yang gue lihat kayak Mohan, Iya. Tengsom, Iya. sampai tidak mau ikut event dan mengalihkan semua ke digital. Ya Lu itu juga. dia emang udah lebih dulu lu berpikir. setuju juga gitu? Setuju juga. Lu juga Tapi gue bukan setuju dengan tidak ikut event ya. Itu kan, tapi kan penambahan channel ini kan yang kita butuhkan kan. Dan gue awalnya skeptis. Ngapain sih masukin kayak gini? Terus? Akhirnya admin gue coba daftarin dan penjualannya lumayan. Ini jauh sebelum gue gabung ya. Ternyata online gue tuh jalan banget. WhatsApp ya kali orang mau nungguin WhatsApp Iya untuk sih, balas-balasan benar sih, gitu. Benar. Jadi menurut gue kayak itu salah satu cara kita untuk bertahan juga dan bisa relevan sama kemajuan digital. Nah yang event, apakah lu tetap ikut event atau lu memilih kayak Mohan akhirnya? Enggak sih, gue ikut sih. Yang kemarin terakhir? Gue ikut juga. Yang kemarin yang terakhir yang viral si Rockneck itu juga? Gue ikut juga. Jadi masih tetap ikut untuk aktivasi? Iyalah, maksudnya kayak Tapi ikut gue ya. sellingnya tetap tinggi di digital kan? Iya, tapi kan sama aja kayak lu butuh showcase.
Nah sekarang gue tanya sama lu, bang penjualan toko gimana? Ya enggak Daripada segitu. online gitu kan. Jauh lah anjir. Tapi kan lu butuh wajahnya Butuh dong. showcase, betul. Iya. Jadi gue lebih ngelihat ke wajahnya itu loh. Orang bisa ngerasain getaran presentasi dari sebuah brand yang real, lu bisa pegang barangnya. Oke, itu Ditambah tetap. ada dekorasinya itu kan ngebuat kayak Tetap ya? oh ini keren sih. Nah, gua akan setor nih 5 pertanyaan, cepet dijawab. Pemain band atau pengusaha? Gue bingung jawabnya nih anjir, harus jawab langsung. Oh iya harus. Ada alasannya? Harus ada. Kalau misal disuruh milih kayak gua, lu pikir gua doain disuruh milih dokter atau pengusaha? Bangsat lah. Gua pilihan lu. Gua disuruh milih, gua bilang nggak bisa milih, harus milih. Gua tahu lu dua wawancara pertama, lu juga tanya itu tim lu ke gua. Anjir. Dokter, gua tanyakin balik arah. Brand. Pengusaha brand. Why? Oh dia ada alasannya. Ada, kan gua udah bilang ada alasannya. Ya udah kalau ngeband kan rame-ramean, belum tentu apa yang gue mau juga bisa tersampaikan apa yang benar-benar gue inginkan. Kalau brand kan gue sendirian di kreatif. Band atau brand. Walaupun akhirnya lu tetap ngeband kan. Yo iya jelas. Ini kan kalau disuruh milih doang, Iya, jadi jelas. disclaimer ya, takutnya digoreng kasih menit nih. Oh. Aldi Live memilih keluar dari PW. Gak gitu. Walaupun udah berapa kali mau dikeluarin. Itu serius direkam apa? Oh iya gak apa-apa lah. Baper lu. Kagak lah, maksudnya anak PW juga Kan santai dah di Kilimirunian. sesantai itulah. Kilimirunian santai. Iya. Sesantai itu ya. Iya, jadi gue ya namanya band 15 tahun, Dir. Kalau udah dibilang udah mau berantem cuma gara-gara kulkas aja ada gitu kan ibaratnya. Iya. Pertanyaan Itu udah kedua wajar. agak lebih chill, secara bijak. Kalau misal di depan lo ini adalah fansnya Live Gang yang kecewa, Live kok jadi kayak gini sih? Live kayak gini sih? Apa yang pengen lu sampein? Ya cari tahu kenapa begitu. Jangan kayak cuma Kan Bapak direkturnya. iya cari tahu, justru nanya dong ke gue kenapa begini, Dan makanya begininya gua apa gitu, begininya apa. Jadi lu malah justru melempar ini biar mereka cari tahu sendiri Iya knowledge. dong. Karena di umur mereka harusnya udah gede kan. Iya, gampang kok cari atau kontak gue aja lewat DM. Bang follower gue sebanyak Tirta. Hai siap. Bangsat ya orang misalnya anjing. Kalau misal nih, ini secara teori lagi. Pertanyaan gue ubah cepet-cepet nih. Oh, kebetulan kepikiran. Dia belum gue brief. Oke. Ini nggak ada yang gue brief, gue nggak boleh emang Iya nggak nanya. boleh brief, nggak boleh. Dari awal, tapi kan pertanyaan cepatnya tadi gue kisi-kisi, tapi gue ganti. Karena terlalu gampang, ini susah. Kalau misal ada duit, Iya. duit marketing, Iya. lo lebih memilih endorse atau lebih boost ads? Ads. Why? Terukur. Berarti lu nganggep KOL tuh nggak terukur. Jelek dong berarti brand-brand yang pakai KOL. Sekarang bisa nggak lo cek? 1-2 kan? Ya susah sih. Kalau data, percaya nggak lo? Data percaya. Iya. Bisnis nggak? Bisnis percaya. Lihat data nggak? Data. Ya udah. Jadi lebih percaya ads. Iya. Habis ini nanti semua follow. Siapa? Kalau KOL gak laku, ini masukin teaser ya. Jadi secara umum, sejak kapan lu berpikir akhirnya lebih percaya ads? Semenjak ada data, jadi dibukalah tirai-tirai yang sebelumnya saya tidak mengerti dalam fundamental bisnis akhirnya. Oh, Faktor begini. Rusli. Salah satu ya. Segitu penting ya. Penasaran nggak sih sama Rusli ya? Tapi Rusli itu orang yang sangat anti kamera-kamera club. Iya. Ya kan? Sangat anti kamera-kamera club. Terus berikutnya, pertanyaan nomor 4 bukan pilihan. Apakah lu pengen kayak Nico buat side brand lagi kayak Human Meat? Kalau misal dikasih kesempatan, atau lu tetap stay di Live ini? Buat brand dan stay. Jadi lu nggak mau buat side brand? Nih, salah satu kenapa gua juga tertarik untuk bisa jadi creative director di Roughneck. Kenapa? Karena gua ngerasa kayak gua udah berhasil membuat brandingnya Roughneck yang keren di mata gua misalkan nih. Iya, Di oke. mata orang loh nih ya. Belum lah. Ini Gua nggak self-claim disclaimer-nya ya. Gua tidak susah ya. self-claim. PR-nya bagus ya, ngajarin nggak tahu siapa kayak gue mau tanya dia ada jawab sendiri. Iya, gue tidak self claim nih jadi ya. Itu membuktikan gue dan di challenge sama yang maha kuasa kalau gue bisa membuat satu brand itu juga menarik di mata orang bukan karena hanya gue yang punya. Jadi gue men-challenge diri gue sendiri. Manjur tepuk tangan. Ngeselin nih. Lah soalnya gue tadi mau goreng nih. Ayo lu. Enggak kan? Abis Terus ini dia kan ngomong lagi. Ini kan gue kan akan di hire sebagai creative director CMMN. Buat botol. Mahal gajinya anjing.
Bangsat, gue tanya Rusli gaji Aldi mahal. Wah. Pak, naik gaji dong, Pak. Saya udah masuk Tirta loh nih, Pak. Anjing. Gaji dong, Pak. Parah lu emang lu. Parah. Nah, terus gue tanya lagi pertanyaan yang cukup, ya ada 2 pertanyaan sih. Ini pertanyaan kedua terakhir. Liv, kenapa nggak buat toko lagi? Mau sih. Gue mau buat toko, tapi mungkin bukan waktu yang tepat kalau sekarang ya. Kayak bukan sekarang kemarin maksudnya. Mungkin akan gue pikirkan untuk kedepannya gue harus punya toko lagi. Karena ya community base-nya di situ. Orang harus ketemu gitu. Tetap lah, harus lah. Karena showcasing produk kan. Gue salut kok sama brand-brand kayak, ya gue harus sebut ya, kayak Motley, kayak 3 Second, di mana-mana lo ada toko. Terlepas gue nggak tahu bisnisnya kayak gimana gitu. Itu yang sah menurut gue, brandnya tetap Harus punya toko. harus punya toko. Keren ya, basicnya keren. Terus Gue setuju banget. dalam pertanyaan terakhirnya adalah, kalau misal dalam setahun lu lihat Jaklot aja event tuh udah banyak. Sekarang sebagai udah 10 tahun, brandnya udah dewasa, lu juga udah kerja sama orang, digitalisasi lebih dominan. Yeah. Setahun lu target mau berapa event? Apa kayak stok dulu? gue lah. Hah? Ya tergantung stok gue lah. Stok gue berapa, proyeksinya berapa setahun. Oh, udah bijak Nyampe nggak? saya. Iya, kalau nggak nyampe mendingan ya buang di event. Kayak sekarang gue lagi jalan tour 14 kota, ya itu salah satunya untuk gue stoknya ngabisin juga lah. Tour band. Enggak, tournya Liv. Malah Liv yang lu buat tour. Iya, gue 14 kota jalan. Ada Jaklot juga, ada beberapa yang di mall-mall. Ya udah, salah satu cara gue untuk ngabisin stok. Gitu. Kenapa enggak? 14 langsung. Iya, 14 kota Jakarta. Lu gak pernah ngelakuin ya, ini loh 9 tahun yang sebelumnya. Palembang. Iya, itu dia balik lagi karena gue udah punya partner untuk mikirin itu juga kali ya. Wah, segitu penting ya. Dan that's it from Aldi Liv. Sebelumnya gue ngucapin selamat ya. Kembali lagi 15 tahun. Dan 10 tahun di Liv tuh, ya kalau di kalangan gue sih sebagai pengusaha tuh bertahan di 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun tuh berat. Iya. Gue aja masih 8 tahun kalau Susan Care, tapi kalau usaha dagang sepatu udah 12 tahun. Susan Care tahun ini baru di angka 9 tahun, tahun depan baru 10 tahun. Satu dekade. Dan memang yang gue akuin harus salut. Jadi kita harus applause dulu buat Aldi. Dan thank you Dip. Yang gue pakai ini ya, workwear jacket lucu. Jadi kalau workwear jacket tuh dia ininya pendek, walaupun ini size L. Ya teorinya gimana nggak tahu ya, yang tahu dia. Gue nggak tahu, gue taunya make dan menjual kalau gue distributor. Yoi. Itu aja, thank you bro. Thank you. Ini kopi, sekali lagi ini bukan whisky. Kalau iser harus alkohol. Kalau nggak bisa. Kalau kita kan enggak ya. Dan moga-moga sukses buat lu. Dan moga-moga tim Rockneck habis ini bisa lah datang. Kalau nggak Rusli siapa kek? Mungkin Rusli pakai ember atau gimana, menyamar. Sumpah Rusli itu kalau ketemu langsung orang yang namanya Rusli itu enak diajak ngobrol, tapi kalau begitu depan kamera kicep langsung nggak bisa ngomong. Mukanya gue blur terus. Oh, bener. Ide bagus. Anjir itu ya. Nah, aku ngomong aja deh. Sri, lu datang ke sini, lu ngomong tapi muka lu gue blur. Gak tersangka. Tersangka afiliator. Itu aja kalau dari gua. See you di ngopeng berikutnya. Yo.